Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah para siswa sekalian, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa pelaku ekonomi yang harus kita kenal. Yang pertama adalah rumah tangga produksi atau yang disingkat dengan RTP. Yang kedua adalah rumah tangga konsumsi atau RTK. Dan yang ketiga pemerintah. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masing-masing pelaku ekonomi ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, RTP, rumah tangga produksi, itu adalah sebagai penghasil dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan produksinya. Dan RTK salah satunya adalah sebagai pengguna dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP. Di samping itu, RTK juga berperan sebagai penyedia atau penyumbang dari faktor produksi yang meliputi faktor alam atau tanah, atau tenaga kerja, modal, dan skill. Dan pemerintah ini juga punya peran, baik peran pada konsumen maupun peran juga pada produsen. Perannya masing-masing adalah sebagai pemberi fasilitas dalam kegiatan ekonomi baik produsen maupun konsumen. Kebalikannya, RTP maupun RTK harus juga berkewajiban untuk membayar pajak dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah yang nanti akan digunakan untuk proses pembangunan yang pada gilirannya akan memperlancar kegiatan ekonomi baik dari RTP ke RTK maupun dari RTK ke RTP. Dan juga kegiatan ekonomi kalau sudah melibatkan masyarakat luar negeri, dalam hal ini adalah kegiatan ekspor dan impor, itu tentunya tidak bisa suatu negara itu melepaskan diri dari negara yang lain, atau tidak ada satu negara yang mampu untuk berdiri sendiri atau tidak memerlukan bantuan negara lain. Jadi masyarakat luar negeri ini perannya adalah jika kegiatan ekonomi itu sudah menyangkut kegiatan ekonomi internasional yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Lebih jelasnya, marilah kita pelajari bagaimana hubungan atau peran dari masing-masing pelaku ekonomi ini dalam kegiatan ekonomi. Marilah kita lihat bersama-sama dalam diagram yang akan saya jelaskan pada siang hari ini. Oke, apa yang telah kita pelajari tadi, RTK, di sini RTK, di sini RTP, ini pemerintah, dan masyarakat luar negeri itu di luar. Jadi dari RTP ini adalah sebagai penghasil barang dan jasa. Sebagai penghasil barang dan jasa yang telah dihasilkan ini nanti akan disalurkan ke konsumen lewat pasar yang namanya pasar output. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP disalurkan kepada RTK melalui pasar output. Jadi pasar output itu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa. Jadi bisa dikatakan arus dari RTP ke RTK yang pertama ini adalah arus barang dan jasa. Arus barang dan jasa dari RTP ke RTK. Ingat, ini melalui pasar yang dinamakan pasar output. Pasar output tadi apa? Pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa. Jadi dari pasar output ini peran RTP adalah sebagai penghasil barang dan jasa, sedangkan peran RTK adalah sebagai pengguna barang dan jasa. Sehingga sebagai imbal baliknya, RTK ini harus juga memberikan
uang sebagai belanja atau akibat menggunakan barang dan jasa dari rumah tangga produksi, itu adalah RTK harus memberikan sejumlah uang yang dibelanjakan kepada RTK lewat pasar output. Nah, arus dari RTK ke RTP ini adalah arus uang. Kalau arus ini terjadi pada pasar output. Jadi di RTK ini merupakan pengeluaran karena uang tadi diberikan kepada RTP. RTP, uang yang diterima RTP ini sebagai penerimaan, sebagai akibat RTP sudah menyalurkan barang dan jasanya pada RTK. Sebaliknya RTK merupakan pengeluaran karena telah menggunakan barang dan jasa yang disalurkan oleh RTP. Gunanya apa? Gunanya berikutnya nanti akan berkelanjutan. RTK tadi mengeluarkan uang. Nah, dari mana dia dapat uang? RTK untuk mendapatkan uang ini adalah menyalurkan faktor produksi dari RTK ke RTP melalui pasar yang dinamakan pasar input. Pasar input itu apa? Pasar yang memperjualbelikan faktor produksi. Ya, ini yang dijualbelikan bukan barang atau jasa, bukan seperti pasar output, tapi pasar input ini pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang telah kita bahas kemarin. Faktor produksi itu ada 4, yaitu yang pertama adalah faktor alam atau tanah, yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga modal, serta yang keempat adalah skill. Baik tanah, tenaga kerja, modal ataupun skill ini semua dihasilkan oleh rumah tangga konsumsi atau RTK. Nah, karena rumah tangga itu mempunyai faktor produksi, maka disalurkanlah faktor produksi itu ke pasar input untuk selanjutnya disalurkan lagi ke RTP. Jadi faktor produksi yang disalurkan dari RTK ke RTP melalui pasar input ini akan berperan penting di dalam kegiatan ekonomi. Bagi RTK adalah perannya sebagai penghasil faktor produksi, RTP mempunyai peran sebagai pengguna faktor produksi. Nah, akibat RTP menggunakan faktor produksi tadi, maka RTP harus memberikan balas jasa kepada RTK yang berupa uang tentunya. Hanya saja uang itu bermacam-macam istilahnya. Kalau tadi RTK ke RTP jelas itu uang karena untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh RTP ini melalui pasar output yang memperjualbelikan barang atau jasa. Sedangkan pasar input tadi memperjualkan faktor produksi. Faktor produksi yang dihasilkan oleh RTK, yaitu tanah, yang berupa tanah, nanti akan dapat balas jasa berupa rent. Rent itu apa? Rent itu sewa. Sewa adalah balas jasa yang diberikan oleh RTP kepada RTK. Nah, kali lagi, balas jasa yang diberikan kepada pemilik faktor produksi tanah dari RTP ke RTK. Yang mempunyai faktor produksi tenaga kerja itu akan dapat balas jasa berupa WIG atau upah, atau bisa disebut juga gaji. Jadi WIG atau upah atau gaji itu apa? WIG adalah balas jasa yang diberikan kepada pemilik faktor produksi tenaga kerja. Balas jasa tersebut dari RTP mengalir ke RTK. Sedangkan yang punya faktor produksi modal ini akan diberikan balas jasa berupa interest. Interest itu istilah Indonesianya adalah bunga.
bunga modal atau yang disebut dengan interest adalah balas jasa yang diberikan kepada pemilik faktor produksi modal. Semua itu mengalir dari RTP ke RTK. Kemudian yang terakhir adalah profit. Profit itu adalah balas jasa yang diberikan oleh pemilik faktor produksi skill. Pemilik faktor produksi skill akan mendapatkan balas jasa berupa profit atau keuntungan atau laba. Laba atau keuntungan ini akan diberikan kepada pemilik faktor produksi skill. Itu diberikan oleh RTP kepada RTK. Jadi jelas dalam pasar input peran RTK adalah sebagai penghasil atau pemilik faktor produksi, sedangkan RTP adalah sebagai pengguna faktor produksi yang nantinya akan memberikan balas jasa kepada masing-masing pemilik faktor produksi kepada RTK. Jadi yang di sini sebagai pengeluaran RTP karena telah memberikan balas jasa, sedangkan panah yang di sini menunjukkan penerimaan bagi RTK karena telah menyumbangkan faktor produksinya yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill tadi. Semua akan diterima, baik rent, week, interest maupun profit, itu semua adalah wujudnya uang. Jadi yang di sini adalah arus uang dari RTP ke RTK. Kemudian yang di sini adalah arus uang dari RTK ke RTP. Sedangkan yang panah ini tadi arus barang dan jasa dari RTP ke RTK melalui pasar input. Yang di sini panah di sini adalah arus faktor produksi dari RTK ke RTP. Semua ini nanti akan berjalan di dalam kegiatan ekonomi secara berkesinambungan, tidak ada yang putus. Sebagai contoh, RTP menjual barang atau jasa pada RTK, sehingga RTK akan memberikan uang kepada RTP. Uang yang dihasilkan oleh RTP akan diberikan lagi kepada RTK melalui pemberian balas jasa yang telah digunakan faktor produksinya tadi. Karena RTP telah menyumbangkan faktor produksi tadi, RTP memberikan balas jasa. RTK membeli lagi ke RTP, begitu seterusnya, tidak ada putusnya. Inilah yang namanya kegiatan peran masing-masing pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kemudian di sini ada pemerintah. Apa peran pemerintah? Kalau kita lihat adalah panahnya ini adalah bolak-balik. Panah yang pertama dari pemerintah menuju RTP, itu adalah pemberian fasilitas. Pemberian fasilitas, misalkan pasarnya rusak, perlu direnovasi, jalannya kurang baik, perlu diadakan semerisasi, jembatan rusak diperbaiki, dan sebagainya. Kurang aman, dikirim tenaga keamanan. Tapi jangan lupa RTP setelah diberikan fasilitas-fasilitas yang bermacam-macam dari pemerintah, jangan lupa RTP juga harus membayar pajak. Pajak ini nanti akan digunakan lagi untuk membangun sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini harus bolak-balik. Yang pertama adalah pemberian fasilitas, yang kedua harus membayar pajak sebagai imbal baliknya. Demikian juga yang pemerintah ke RTK. Dari RTK ke pemerintah sama, itu membayar pajak, tapi di balik membayar pajak, konsumen juga diberikan fasilitas yang bermacam-macam. Misalkan kalau pemerintah ketakutan harga terlalu tinggi, maka diberikan namanya istilahnya pemberian harga tertinggi. Harga tertinggi itu adalah melindungi konsumen. Kalau di sini tadi pemberian harga terendah melindungi produsen. Dan fasilitasnya banyak sekali. Nah, termasuk jalan-jalan tadi mempermudah untuk mendapatkan barang dan jasa. Bagaimana? Misalkan diberikan subsidi
pajak diturunkan, termasuk pemberian fasilitas. Transportasi dipermudah, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain, keamanan mungkin kurang baik, diperbaiki, pasarnya kurang nyaman supaya menjadi lebih nyaman antara kedua belah pihak, yaitu RTP dan RTK nyaman, maka pemerintahlah yang berperan banyak. Baliknya pemerintah kan dapat imbalan berupa pajak dari masing-masing pelaku ekonomi yang ada di RTK maupun di RTP. Nah, kegiatan berikutnya kalau memang sudah melibatkan di luar ini atau melibatkan masyarakat internasional, berarti kegiatan ekonomi sudah ekonomi internasional. Kegiatannya apa? Pasti ekspor dan impor. Hampir sama sebenarnya dari RTK ke RTP. Di saat pemerintah itu ekspor barang ke luar negeri, kemana saja negaranya dituju, maka pemerintah itu punya peran sebagai RTP, rumah tangga produksi. Kalau yang diekspor itu adalah barang atau jasa, berarti nanti lewatnya pasar juga pasar output, maka yang dijual berarti barang atau jasa. Sebaliknya kalau impor barang dan jasa, pemerintah nanti adalah perannya sebagai RTK, sedangkan masyarakat luar negeri sebagai RTP. Kalau pemerintahnya ekspor, pemerintah bertindak sebagai RTP, masyarakat luar negeri sebagai RTK atau rumah tangga konsumsi. Tetapi kalau yang diperjualbelikan dalam kegiatan internasional itu adalah semacam faktor produksi, misalkan tenaga kerja dikirimkan ke negara lain, maka pemerintah kita itu sebagai RTK yang telah mengirim tenaga kerjanya ke Arab Saudi, ke Malaysia mungkin, atau ke Jerman. Itu namanya peran pemerintah itu sebagai RTK, sedangkan luar negeri sebagai RTP. Tentunya masyarakat luar negeri nanti harus memberikan balas jasa. Balas jasa kalau tenaga kerja berarti diberikan gaji atau upah atau wage. Sedangkan kalau yang dikirim itu adalah modal atau investasi, maka nanti rumah tangga produksi itu adalah luar negeri, itu harus memberikan balas jasa. Kemudian kalau yang disumbangkan itu adalah skill itu tenaga ahli, sama masyarakat luar negeri berperan sebagai RTP, masyarakat atau pemerintah kita berperan sebagai RTK, itu pun juga harus memberikan balas jasa. Alurnya kurang lebih sama. Karena apa? Yang dibedakan nanti hanya apa yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga itu, kemudian pasar apa intinya. Kalau pasarnya input berarti faktor produksi yang diperjualbelikan. Sedangkan kalau barang dan jasa yang diperjualkan adalah bermainnya di pasar output. Jadi pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sedangkan pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi dari RTK ke RTP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, dan sebagai tugas dari akhir kegiatan ini, kalian mohon apa yang telah saya jelaskan lewat diagram ini diperjelas melalui catatan Anda dalam buku, dijelaskan tanpa diagram. Perannya apa masing-masing RTK, masing-masing dalam pasar masing-masing ini, RTP perannya apa, RTK perannya apa, pemerintah perannya apa, masyarakat luar negeri perannya apa tadi. Yang jelas apa yang saya sampaikan dalam diagram tadi silahkan dicatat dalam buku tulisan, buku tugas yang nanti akan saya tagih pada saat sudah memungkinkan untuk saya tagih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon tugasnya diselesaikan, kemudian difoto catatannya, dikirim ke WA pribadi saya
saya batasi 12 jam. Jadi tidak ada yang tidak mengumpulkan lagi. Jadi ya mereka-mereka yang dari kemarin belum mengumpulkan, silahkan mengumpulkan. Nanti akan saya tagih. Yang tidak mengumpulkan tidak akan dapat nilai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.